Teman, kita lanjutkan kembali terkait dengan bentuk dari liabilities. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa liabilities ternyata tidak hanya masalah kewajiban uang yang memang hanya seperti hutang dagang saja. Nah, sekarang kita akan coba memahami ternyata ada beberapa bentuk liabilities lain yang disebut dengan nama provisi. Nah, apa sih disebut dengan provisi itu? Nah, kita lihat definisinya di sini. A provision is liability of uncertain timing or amount, ya. Nah, jadi ada ketidakpastian di sini masalah periode waktu dan jumlahnya. Nah, tapi karena probability-nya based on past experience cukup tinggi, maka kita akan mengalokasikan karena kita tadi menganut kehati-hatian dalam akuntansi, ya. Nah, jadi provisi tadi adalah liability of uncertain timing or amount, ya. Sometimes referred to as an estimated liability. Provisions are very common and may be reported either as current or non-current depending of the date of expected payment. Jadi bisa jadi provisi ini jangka pendek. Anda beli handphone Oppo sekarang, mohon maaf, Anda diberikan garansi 6 bulan kemudian, Pak, apabila ada apa-apa, Bapak boleh kami ganti dengan handphone yang baru. Ya, provisi as a current liability. Anda beli TV, Pak, Anda beli kulkas, ini garansinya Pak 3 tahun ke depan Pak, warranty-nya. Provisi as a non-current liabilities, ya, kurang lebih itu contoh gambarannya bagaimana provisi bisa ditreat seperti current or non-current depending on the date of expected payment, ya. Nah, kemudian common types of provisions are obligations related to litigation, legal case, ya, warranty or product guarantee, business restructuring, and environmental damage, ya. Kewajiban perusahaan untuk melakukan recovery environmental, ya. Anda sudah melakukan eksplorasi tambang, ya. Anda buka hutan, Anda melakukan pengelupasan kulit bumi, maka harus ada biaya recovery-nya. Ya, itu menjadi kewajiban perusahaan di kemudian hari. Tapi kemudian kita akan bahas dulu satu persatu, ya. Yang pertama adalah sekarang uh, terkait tentang warranty or product guarantee, ya. Sekarang kita lihat, ya. Nah, uh, rekognisi example yang pertama adalah warranty, ya. Warranty kita akan lihat dulu sebentar. Nah, warranty yang pertama kita akan lihat di sini contohnya adalah uh, contoh case-nya nanti akan ada di sini, ya. Contoh case-nya nanti kita bisa lihat di, nah ini, ya, assurance type warranty. Cuma sebelum sampai ke assurance type warranty, kita akan lihat beberapa gambaran sebetulnya apa sih bentuk-bentuk dari provisi itu, ya. Nah, common types of provisions, ya. Pertama, lawsuit, ya, warranty, consideration payable, environmental damage tadi, ya, onerous contract dan restructuring, ya. Kita akan lihat litigasi dari provisi, ya. Companies must consider the following factors among others in determining whether to record liability with respect pending or threatened litigations, claim and assignment, and actual possible claim and assessment, ya. Nah, yang ada tiga yang perlu dipertimbangkan. Pertama, time period, ya, jangka waktunya, probability kejadiannya, dan yang terakhir adalah reasonable estimate, ya, bagaimana cara kita mengestimate dengan cara yang valid seperti itu, ya. To report loss and liability in the financial statement, the cause of litigation must have occurred on or before the date of the financial statement, ya. It does not matter that the company become aware of existence or possibility of the lawsuit or claim after the date of the financial statement, but before issuing them, ya. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus-kasus hukum, ya, kasus-kasus hukum di mana kita memiliki kewajiban untuk melakukan potensi ganti rugi, ya.
potensi ganti rugi. Apakah kita bisa memprediksi jalannya waktu persidangan, ya, dengan kondisi persidangan, kondisi kepastian hukum di Indonesia seperti ini, sepertinya kita sulit untuk memprediksi apakah kita bisa mempunyai time period yang jelas. Maka ada baiknya apabila kita memiliki kewajiban ganti rugi yang sedang masuk ke dalam ranah pengadilan, itu adalah salah satu contoh bentuk dari kita memprovisikan, mencadangkan adanya litigasi tadi, ya. Nah, berikutnya kita lihat ini warranty. Nanti kita akan lihat contohnya secara detail, secara teknis. Cuma warranty ini adalah contoh yang biasanya cukup banyak di ujian untuk intermediate accounting, karena warranty ini cukup banyak kejadian dan probability claimnya cukup tinggi, ya. Pada saat probability claimnya cukup tinggi, maka itu akan menjadi suatu kehati-hatian bagi perusahaan untuk melakukan pencadangan. eh, Jangan sampai kita mengakui revenue yang terlalu besar, tapi nanti cash outflow untuk uh, beban gaji, beban spare part, itu menjadi cash outflow yang tidak bisa diprediksi. Makanya warranty ini menjadi contoh karena biasanya memang probability untuk garansi cukup cukup tinggi, ya. Nah, uh, nah ada dua tipe warranty kepada customer, ya. Yang pertama adalah assurance type warranty, ya. Sama yang kedua adalah service type warranty, ya. Nah, yang pertama kita lihat assurance type warranty. Warranty that the product meets agreed upon service specification in the contract at the time the product is sold. This type of warranty is included in the sales price of company product and is often referred to as assurance type warranty. Itu yang pertama. Yang kedua, warranty service type, ya. Warranty that provides an additional service beyond the assurance type warranty. This warranty is not included in the sales price of the product and is referred to service type warranty, ya. As a result, it recorded as separate performance obligations, ya. Jadi yang pertama adalah the assurance type warranty, ya. Type of warranty ini cirinya adalah dia include in the sales price, ya. Beli barang 2 juta, di dalamnya sudah ada 200.000 untuk warranty, ya. Ada juga yang kedua, beli barang 2 juta tapi ternyata warranty-nya belum masuk, not included in the sale price, ya. Bapak Ibu beli barang 2 juta tapi nanti Bapak Ibu kalau memang mau barangnya diasuransikan, daripada nanti Pak kalau ada apa-apa tidak ada asuransi, tidak ada warranty-nya, mendingan Bapak Ibu membeli warranty harganya 200.000, ya, seperti itu, ya. Nah, itu contoh dari warranty. Nah, kita lihat contoh assurance type warranty, ya. Case-nya seperti ini, ya. Denson Machinery Company begins production of a new machine in July 2019 and sells 100 of this machinery for 5,000 each, ya, cash by year end of the sehingga total sales revenue-nya adalah 500.000, 100 unit dikali dengan 5.000, ya. Setiap mesin itu under warranty 1 tahun. Denson estimate based on past experience with similar machine that the warranty cost will average $200 per unit for a total expected warranty expense, sehingga menjadi 20.000. 100 unit dikali dengan 200 alokasinya per unit, ya. Lebih lanjut, as a result of a part replacement, penggantian spare part and service performed in compliance with machinery warranty, it incurs 4,000 in warranty cost in 2019 dan 16.000 untuk alokasi di tahun 2020, ya. Kita lihat penjurnalannya. Kita untuk recognize sales of the machine dulu, cash pada sales revenue. To record payment warranty cost yang terjadi di tahun 2019, ya. Warranty liability pada cash inventory and accrued payroll, ya. Karena akan ada uang kas keluar, akan ada inventory spare part keluar, akan ada penambahan beban kerja pegawai untuk memastikan mereparasi garansi tadi ataupun mereparasi produk kita yang digaransikan, ya.
The adjusting entry to record estimate warranty expense and warranty liability for expected warranty claims in 2020, warranty expense pada warranty liability. Ya, kita akan lihat to record payment for warranty cost incurred in 2020 related 2019 machinery sales warranty liability pada cash inventory accrued payroll ya. Nah ini at the end of 2020 no warranty liability is reported for the machinery sold in 2019 ya. Nah kita nanti akan lihat bagaimana contoh dari yang service type warranty ya. Nah ini yang terjadi di tahun, jadi jangan lupa strukturnya ada yang terjadi di tahun 2019 ya warranty liability ya, dan ada yang terjadi di tahun 2020 sebesar 16.000 ya. Nah service type warranty ya. Service type warranty is sometimes sold separately from the product. For example, when you purchase a television, you are entitled to an insurance type warranty. You also will undoubtedly be offered an extended warranty on the product at an additional cost. Ya, jadi akan ada penambahan biaya untuk garansi tadi ya. Nah kemudian kita akan lihat contoh lagi warranty ya. Nah ini contoh dari warranty ya, kita lihat for your purchase an automobile from Hamlin Auto ya, 30.000 euro January 2nd 2019. Hamlin estimate the assurance type warranty cost on automobile to be 700. Kemudian Hamlin will pay for repairs for the first 36,000 km of the years, whichever comes first, mana yang duluan ya, 36.000 km atau 3 tahun duluan ya. Jadi kalau Anda sudah 36.000 km tapi belum 3 tahun, Anda boleh melakukan garansi, atau setelah 3 tahun tapi kok belum 36.000 km, maka Anda boleh melakukan garansi ya. You also purchase for ini dia additional warranty-nya. Anda juga membeli tambahan 900 euro untuk tambahan 3 tahun ke depan service garansi ataupun 36.000 km. Harganya 900 euro ya. Ini tambahan additional cost-nya ya. Hamlin incurs warranty cost related to the insurance type warranty 500 in 2019 ya, ini yang incur ya, dan 100 in 2020 dan tahun 2021 ya. Kita lihat penjurnalannya ya. Cash ya 30.000 tadi untuk harga automobilnya sendiri, plus 900 ya tadi yang ditawarkan kepada konsumen ya untuk additional 3 tahun ke depan warranty ya. Unearned warranty revenue ya, ini bentuk kewajiban karena kita sudah terima uangnya tapi kewajibannya belum kita laksanakan ya. Kemudian ada sales revenue di kredit 30 ya. Ini yang incurred di tahun 2019 itu sendiri 500 warranty expense pada cash inventory and accrued payroll ya. Kemudian ini adjustingnya ya, entry to record estimate warranty expense and warranty liability for expected assurance warranty claims in 2020 in 2020 ya, warranty expense pada warranty liability 200 ya. Nah consequence of adjusting entry, the statement of financial position report warranty liability 7
box stops ya, 60.000 dia menerima juga uang cashnya ya, 1 pound sterling ya untuk setiap 10 box stops ya. Cashnya itu sendiri diterima ya 60.000 box stops ya dibagi 10 dikali dengan 1 pound sterling sehingga uang cash diterima 6.000. Premium expense-nya 6.000, inventory of premiumnya ya 60.000 dibagi 10 dikali dengan 2 pound sterling ya. Nah, ini keterangan tadi ada di atas ya. Fluffy Cake Mix menawarkan ya Anda bisa mendapatkan mungkin mixing bowl semacam mangkok asumsinya dengan syarat ya 1 mangkok ini ditukar dengan 1 pound sterling plus 10 box tops ya seperti itu ya. Nah, di sini karena ada 60.000 box tops ya, tapi 60.000 box tops ini dia harus per 10 dahulu box tops ya. Jadi nggak bisa literally 60.000 box top, nggak bisa 60.000 dibagi dengan 10 box top ya. Sehingga ini adalah inventory of premium yang keluar ya pada harga at cost-nya 2 pound sterling ya. Adjusting entry to record additional premium expense and the estimated premium liability, premium expense pada premium liability ya. Nah, ini kita lihat cara penghitungannya. The total box top sold in 2019 300.000 tadi ada di soal. Estimated redemption-nya 60%. Ya, will redeem 60%. Ya. Total estimated redemption 180.000 ya. Cost of estimated redemption ya 180.000 box tops dibagi 10 dulu karena syaratnya apa? Kenapa dibagi 10? Karena untuk mendapatkan satu mixing bowl tadi harus menukarkan dengan 10 box tops ya. Dikali dengan harga at cost-nya 2, tapi kan orang membayar 1 pound sterling ya. Tadi ada syaratnya di atas. Nah, ini dia ya. Sehingga cost-nya menjadi 18.000. Redemption to date-nya tadi ada 6.000 ya. Liability-nya tadi ada 12.000. Nah, mana tadi ya? Nah, ini dia ya. Premium expense pada premium liability ya. Nah, premium liability ini timbul dari perhitungan ya. 18.000 minus 6.000 sehingga 12.000 masuk ke jurnal nomor 4 ya. Seperti itu ya. Nah, di December 31st 2019 statement of financial position of Fluffy Cake Mix reports premium inventory ya 28.000, 40 minus 12.000 as a current asset ya, and premium liability of 12.000 dari hasil tadi 18 minus 6.000 as a current liability ya. The 2019 income statement report 18.000 ya, 6.000 plus 12.000 premium expense as a selling expense ya. Nah, ini adalah contoh dari, jadi kita sudah mendapatkan dua macam variasi soal. Pertama warranty, yang kedua adalah consideration payable ya. Consideration payable ini bentuknya adalah kalau kita punya semacam janji kepada konsumen untuk mendapatkan barang dengan cara menukarkan kupon dan menyetorkan uang cash ya. Nah, ini contoh dari bentuk-bentuk provisi ya. Nah, bentuk-bentuk berikutnya akan ada, kita akan coba nanti lanjut pada video berikutnya.